Film kali ini berjudul Hummingbird yang dirilis tahun 2013. Film yang mengisahkan Jason yang berubah menjadi gelandangan karena trauma masa lalu. Tapi di sela-sela kehidupan gembelnya itu, dia bercita-cita untuk mendapatkan hati seorang biarawati. Sebelum masuk ke ceritanya, subscribe, like, dan komen kalian mau request film apa di video selanjutnya. Tanpa berlama-lama, kita masuk saja langsung ke ceritanya. Di awal film kita akan diajak ke tahun 98 di mana terlihat TNI Inggris yang sedang bertugas di Afghanistan. Tak disangkanya pasukan khusus terbaik dunia itu habis terbantai, kecuali sersan mereka, yaitu Joseph Smith yang merupakan prajurit paling overpower. Dan gara-gara pembantaian tersebut, Joseph jadi lepas kendali dan mulai menghilangkan semua warga sipil yang ada di sana. Sejak kejadian itu, Joseph memilih untuk kabur karena mengalami trauma atas tindakannya sendiri dan menjadi buronan militer karena dianggap terlalu berbahaya. Beberapa tahun telah berlalu, kini Joseph hidup menjadi gelandangan di pemukiman kumuh di tengah kota. Hidupnya hanya ditemani teman sesama gelandangannya yang diketahui bernama Isabella. Selama ini, Joseph selalu berusaha menahan diri agar tidak bertindak sembarangan lagi. Ia berusaha tidak merespon saat duo Jamet Panjul dan Paimin berulah. Tapi tiba-tiba Panjul mendekati Isabella dan memaksanya iclik. Otomatis kini Joseph tidak bisa tinggal diam. Jiwa prajuritnya yang tertidur bertahun-tahun pun kini bangkit kembali. Joseph lalu kabur ke sebuah apartemen. Ia yang sudah terpojok pun dengan terpaksa memasuki salah satu kamar melalui loteng. Setelah situasi aman, ia berkeliling di rumah itu untuk memastikan tidak ada siapapun di dalamnya. Alhamdulillahnya, ternyata pemilik rumah sedang tidak ada. Ia yang melihat ada intisari segera meminumnya agar badannya melemah dan ia tidak membrutal lagi seperti dulu di Afghanistan. Bersamaan dengan itu, Isabel sedang menunggu-nunggu kedatangan Joseph. Tapi sialnya yang datang adalah si Panjul. Kembali lagi ke Joseph yang kini berniat untuk menyamar dengan mencukur habis rambut gondrong brutalnya lalu memakai baju pemilik apartemen agar tidak gampang ketahuan saat menemui Isabel. Saat ia akan pergi, telepon di kamar itu berbunyi dan menyampaikan pesan otomatisnya bahwa penghuni kamar tersebut yang diketahui bernama Ojan yang merupakan seorang pelukis realis sedang liburan. Dan Ojan ini akan pulang kurang lebih sebulan lagi. Mendengar itu pun Joseph memutuskan untuk tinggal di sana hingga Ojan pulang. Dan kebetulan entah sedang hoki atau memang sudah diatur sutradara, beliau menemukan kartu ATM punya Ojan yang baru saja dikirim oleh pos lengkap dengan nomor PIN-nya. Malam harinya dia mengambil uang dari rekening Ojan untuk membeli minuman. Tapi tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, Joseph kembali teringat pada masa lalunya ketika dia membrutal di Afghanistan. Ingatan tersebut membekas dan menjadi trauma yang sangat berat baginya. Joseph kemudian mengunjungi salah satu temannya, yaitu Siti. Wanita ini adalah seorang biarawati yang merawatnya selama ini karena Siti ini bekerja sebagai relawan untuk mengurus gelandangan seperti Joseph. Kedatangan Joseph sempat membuatnya takut, apalagi karena penampilannya yang sangat berubah total. Siti mengira kalau Joseph telah merampok seseorang, namun Joseph tidak mengakuinya. Ia hanya berkata begini. Joseph, did you rob someone? Look, maybe good, you know. Joseph lalu meminta bantuan Siti untuk mencari sobat gembelnya si Isabel. Ia juga memberikan sejumlah uang kepadanya, tapi uang itu membuat Siti galau. Di satu sisi dia sedang membutuhkan uang, namun di sisi lain dia sangat takut kalau itu adalah uang haram. Siti pun segera melaporkannya kepada kepala gereja dan berniat menyerahkan barang bukti itu ke polisi. Tapi kepala biarawati di sana mengatakan kalau Siti boleh-boleh saja menggunakan uang tersebut. Apalagi Joseph memberinya dengan ikhlas daripada uangnya dipakai buat yang enggak-enggak sama oknum aparat. Siti akhirnya mengambil beberapa lembar untuk membeli sesuatu yang telah dia idam-idamkan sejak lama, yaitu tiket konser balet. Tanpa berlama-lama, Siti langsung pergi ke pusat kota untuk membeli tiketnya. Namun ternyata semua tiket telah terjual habis. Kecuali tiket VIP yang tentu saja harganya ratusan kali lipat dari uang yang diberikan oleh Joseph. Ia pun harus kembali mengurungkan niatnya. Di sisi lain, Joseph kembali terbayang pertemuannya di Afghanistan. Dia bahkan sampai berhalusinasi. Semua bayangan di pikirannya tiba-tiba hilang begitu saja. Tapi sialnya, luka-luka dalam tubuh Joseph kembali kambuh. Ia pun segera menghubungi Siti untuk meminta obat. Karena jika ke rumah sakit, pasti dia yang merupakan buronan militer pasti akan tertangkap. Mendengar penjelasannya, Siti pun menjadi luluh dan akhirnya mau mengobati Joseph. Saat memberi obat, Siti menyinggung soal Isabel yang akhir-akhir ini tidak lagi meminta makanan di pusat relawan. Mendengar itu, Joseph pun mulai khawatir. Ia akhirnya memberikan alamat rumah Ojan kepada Siti untuk diberikan kepada Isabel jika sewaktu-waktu bertemu.
Namun biarawati itu justru menjadi curiga kalau Joseph telah membobol rumah orang. Pagi pun menjelang, Joseph memutuskan untuk menempelkan pengumuman orang hilang di tiang listrik bersebelahan dengan iklan badut ulang tahun dan sedot WC. Ia berharap Isabel membercanya dan dapat menghubunginya. Dan tak perlu lama lagi, harapan Joseph terwujud. Ia mendapat pesan suara dari Isabel yang mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan akan segera menemui Joseph. Padahal kenyataannya, Isabel saat ini sedang dijadikan tahanan seks oleh Panjul. Dan sialnya lagi, ada seorang pria yang terlihat seperti psikopat tertarik pada Isabel. Dan dia adalah El Samidi. Beberapa hari kemudian, tetangga apartemen itu ternyata mulai julid. Mereka mengetuk pintu Joseph untuk menanyakan siapa dia sebenarnya. Berbekal pengetahuan drama jomoknya dengan gaya imut, Joseph mengaku bahwa dirinya adalah mas-mas gemes simpanannya. Damon's boyfriend. Dan tentunya, para tetangga itu pun percaya begitu saja. Namun, lama-kelamaan, Joseph mulai merasa bersalah kepada Ojan. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan hartanya dan mulai cari kerja apa saja yang penting mendapat uang. Dan kebetulan, ia keterima kerja sebagai tukang bersih-bersih di sebuah restoran Cina terdekat. Suatu hari yang tenang, tiba-tiba restoran itu diusik oleh para jamet kampungan. Dan karena pemilik resto takut, akhirnya Joseph yang disuruh untuk mengusir para jamet itu. Joseph yang berniat mengusir mereka dengan baik-baik, justru dirasisin, dibully, dan ditantang boxing karena jelas mereka tidak tahu siapa Joseph sebenarnya. Aksi mencengangkan dari Joseph itu ternyata dipantau oleh pemilik restoran yang memiliki koneksi dengan mafia Cina paling berkuasa di Inggris. Mafia tersebut bernama Ming Choi, yang memiliki banyak bisnis haram. Dan sekarang, kabarnya sih dia sedang membutuhkan supir yang bisa disuruh-suruh. Dan daripada menunggu 19 juta lowongan kerja yang tidak kunjung datang, Joseph bersedia menjadi bawahannya. Sejak hari itu, Joseph resmi menjadi supir pribadi Ming. Di sela-sela ia bekerja, Joseph selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi sekolah putrinya yang bernama Dek Sinta. Namun, dia tidak berani menyapanya karena merasa bersalah selama ini telah menelantarkan anak dan istrinya. Suatu hari, Joseph dipanggil oleh Ming untuk naik pangkat. Kini dia bukan hanya seorang supir. Karena kehebatannya, Joseph dipercaya jadi debt collector untuk menjadi penagih utang sekaligus membasmi para pesaing bisnis. Tentu saja, ia bisa melakukan tugas ini dengan sangat mudah sehingga mendapatkan banyak cuan dari pekerjaan haramnya tersebut. Namun, Joseph tidak menggunakan uang itu untuk berfoya-foya. Dia justru menyumbangkannya kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama para gelandangan, anak yatim, kaum duafa. Beberapa bulan kemudian, Joseph tidak sengaja bertemu dengan istrinya yang bernama Don di Indomaret. Don sangat takjub saat melihat mantan suaminya yang kini berpenampilan seperti pejabat, sedangkan selama ini ia hidup sengsara. Bahkan saking sengsaranya, demi bisa makan sehari-hari ia rela menjadi porel. Untuk menenangkannya, Joseph memberinya sejumlah uang lalu pergi dari hadapannya. Hari berganti. Di malam itu Joseph mengirim banyak hadiah beserta gaun untuk Siti. Ia berniat mengajaknya makan malam sebagai bentuk terima kasih. Namun Siti mengembalikan gaun tersebut karena biarawati tidak boleh mengenakan pakaian seperti itu. Joseph sedikit sakit hati dengan penolakan itu. Tapi dia benar-benar sakit hati saat Siti memberitahu kabar buruk Isabel telah ditemukan tewas di tepi sungai. Ia lalu menunjukkan sebuah foto yang menampilkan jasad Isabel di tepi sungai. Siti memahami amarah Joseph, tapi ia juga kecewa kepadanya karena di tubuh Isabel ditemukan kandungan garam Cina, ciu, dan intisari yang selama ini diedarkan oleh Ming Choi, yang berarti Joseph juga bersalah atas kematian Isabel. Siti menasihati Joseph agar kembali ke jalan yang benar. Siti juga mengganti uang pemberian Joseph dengan yang halal. Harapannya agar Joseph mau bertobat dan meninggalkan dunia gelap itu. Saat Siti pergi, Joseph mengejarnya dan memberikan kembali gaunnya. Ia ingin Siti tetap menerima hadiah itu. Berhari-hari, Joseph kepikiran kematian Isabel hingga akhirnya ia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Panjul dan Paimin yang telah menculik Isabel. Baku hantam pun tak dapat dihindari lagi antara Panjul dan Paimin yang memakai sebilah pisau, sedangkan bintang utama kita yang greget ini hanya menggunakan sebilah sendak. Dengan mudahnya, Joseph menghabisi mereka. Panjul pun mengatakan kalau yang membunuh Isabel adalah customernya. Tapi dia tidak tahu nama pembunuhnya. Ia hanya tahu bahwa pelakunya memiliki luka di dekat mata. Setelah mendengar itu, Joseph pun melepaskan si Panjul. Keesokan harinya, Joseph mengirimkan undangan pembukaan pameran realis milik Ojan buat Siti. Biarawati itu pun menepati undangannya. Dan tak disangkanya, dia mengenakan gaun merah pemberian Joseph. Sebenarnya tujuan Joseph mengundang Siti adalah untuk membicarakan kasus Isabel. Dia kemudian memberitahu ciri-ciri pembunuhnya dengan harapan Siti bisa melaporkannya ke polisi. Saat sedang asik menyusun strategi, tiba-tiba ada mas-mas yang mendekati Joseph.
Ternyata orang itu adalah mantannya Ojan yang mulai curiga kepadanya. Joseph yang sadar penyamarnya hampir ketahuan, segera mengajak Siti keluar dari galeri. Mereka melanjutkan obrolan di sebuah gang kecil di Sandia, lalu menceritakan masa kecilnya di mana dia sangat suka tari balet sejak kecil. Tapi ada sesuatu yang membuat dia harus berhenti menjadi penari balet. Dan ketika malam semakin larut, tak disangkanya Siti Biarawati melakukan tindakan yang sangat astagfirullah. Tak berselang lama Siti pun sadar dan langsung pergi dengan canggung, sedangkan Joseph hanya bisa senyum-senyum sendiri. Beberapa hari telah berlalu, Joseph kini kembali menjalankan perintah dari Ming. Kali ini dia harus menagih utang dari mafia Italia bernama Paolo. Tapi karena tidak bisa dibujuk dengan omongan, Joseph pun terpaksa menggunakan kekerasan. Ternyata, gara-gara keributan itu, Joseph yang masih berstatus buron kembali terlacak. Siti yang diduga menjadi orang terdekatnya tak luput dari interogasi. Tapi untungnya dia berpihak pada Joseph. Saat situasi sudah aman, Joseph segera menemui Siti yang akan pulang ke gereja. Joseph pun ikut Siti pulang. Selama perjalanan, tampak Siti sangat kesal dan mengatakan bahwa Joseph adalah orang yang munafik. Di satu sisi, dia berbuat jahat kepada orang lain, sedangkan di sisi yang lain, dia ingin menegakkan keadilan untuk Isabel. Namun, nyatanya Joseph memang tidak punya pilihan lain. Lagi pula, Siti juga munafik karena telah menciumnya tempo hari. Tapi ternyata dia tidak ingat apapun gara-gara mabuk. Keduanya pun lalu berbaikan lagi. Siti kemudian menceritakan masa kecilnya. Kala itu, dia yang sedang rajin-rajinnya belajar tari balet, tak disangkanya selalu dilecehkan oleh pelatih baletnya. Tidak hanya sekali, 2 kali, tapi ia telah dilecehkan sebanyak 17 kali hingga membuatnya trauma sampai akhirnya ia melakukan ini. Semenjak insiden tersebut, Siti dikirim ke gereja karena masih terlalu muda untuk dipenjara. Joseph yang mendengar itu pun merasa sangat prihatin, dan karena Siti merasa lemas sehabis curhat masa-masa kelamnya, akhirnya Joseph memutuskan untuk mengantarkan Siti pulang. Setibanya di gereja, Siti langsung menghadap kepala biarawati untuk mengajukan pindah pengabdian. Dia merasa pengabdiannya di tempat itu terlalu berat karena banyak gangguan. Ia ingin segera pergi dari kota tersebut paling lambat tanggal 1 Oktober, waktu di mana Joseph akan keluar dari rumah Ojan. Di waktu yang sama, Joseph menemui Ming Choi untuk meminta bantuan menemukan pembunuh Isabel dengan menunjukkan ciri-cirinya. Dan ternyata pelakunya adalah mas-mas yang order Isabel di awal film, yaitu El Samidi. Dan jika ingin menemukannya, satu-satunya akses adalah melalui atasan Ming Choi yang bernama Nyonya Choi. Tak butuh waktu lama, ia telah sampai di kantor Nyonya Choi. Nyonya Choi yang sudah tahu tujuan Joseph, menjelaskan bahwa sebelum membalas dendam, Joseph harus menjalankan satu misi terakhir. Mau tidak mau, Joseph pun menerima tugas tersebut, yaitu dia harus mengantarkan paket berisi imigran gelap yang diselundupkan dalam kapal kargo. Meskipun tidak tega, Joseph tetap harus mengantarkan mereka demi membalaskan dendam Isabel. Adegan kembinan berpindah ke tempat Samidi yang sedang main icilik tapi barbar. Tanpa ia sadari, ada utusan Nyonya Choi yang menyusup. Wanita ini lalu mencari tahu informasi jadwal Samidi untuk diberikan kepada Joseph. Sementara itu, Joseph yang baru saja sampai di pelabuhan. Setelah tugasnya selesai, Joseph menerima undangan yang berisi informasi tentang Samidi di mana tanggal 1 Oktober akan ada pesta yang dibuat oleh Samidi. Hari berikutnya, Joseph kembali meminta bantuan kepada Siti. Kali ini dia ingin difoto dengan menggunakan jas. Foto itu akan dikirim kepada putrinya agar dia dikenang sebagai orang baik. Siti pun membantunya dengan senang hati. Saking asiknya mereka berduaan sampai kelupaan kalau Ojan pulang di hari itu. Tapi hal itu tak menjadi masalah yang berarti. Karena bagi mereka, dunia hanya milik berdua, yang lain cuma ngontrak. Joseph yang sadar bahwa hari itu juga Siti akan pindah ke pengabdian, memberikan segepok uang yang katanya halal ke Siti. Siti dengan halus menolak dan meminta Joseph menemaninya nonton balik saja. Saat malam menjelang, Joseph mengunjungi rumah Don untuk memberikan foto dan uang. Namun yang menyambutnya adalah anaknya sendiri, si Dek Sinta. Ternyata selama ini, Sinta tidak pernah tahu siapa bapaknya. Joseph pun memakluminya, dia hanya ingin melihat Dek Sinta dan menggenggam tangannya. Lalu ketika Don datang, Joseph buru-buru pergi meninggalkannya. Selepas bertemu dengan Sinta, Joseph langsung pergi ke pesta yang diadakan oleh Samidi, padahal Siti sudah menunggunya di tempat konser balet. Ia yang tak mau menghabiskan waktu banyak langsung beraksi. Joseph yang sadar kembali terpantau oleh drone militer, segera pergi untuk mencari tempat bersembunyi. Sementara itu, Siti baru saja selesai menonton balet. Ia keluar dari gedung dan segera mencari Joseph yang tak kunjung muncul. Ia hampir putus asa hingga tak disangkanya ia tidak sengaja melihat Joseph yang terkapar tanpa berdaya di pinggir jalan. Melihat jiwa gelandangan Joseph yang sudah mendarah daging, dia pun menghampirinya dan memberikan kain untuk menghangatkan diri. Mereka berdua pun akhirnya mengobrol satu sama lain. Joseph juga menceritakan apa yang terjadi di Afghanistan ketika dia membalaskan dendam teman-temannya yang dibantai oleh para teroris. Sidi pun langsung menenangkan Joseph dengan memberinya pelukan. Di akhir film, Siti akhirnya berangkat pindah pengabdian. Dalam perjalanan, ia membuka surat dari Joseph. Di surat tersebut, Joseph berjanji akan menjadi orang yang baik. Sebagai mantan pimpinan tim Mawar yang selamat, dia bertekad menjadi presiden suatu hari nanti agar bisa menegakkan keadilan. Dan film pun tamat. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, seberapa kelam pun masa lalunya.
Kesalahan dan penderitaan bukan akhir segalanya, tapi bisa menjadi jalan menuju penebusan dan kebaikan. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan saya sebagai pembawa cerita pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sehat selalu.